nama saya Nunu Yuliawati. Sebagai pemateri pertama, anggota kelompok saya ada Dera Liana Ningrum beserta Ermi Fitria. Pertama, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan rasio likuiditas. Oke, rasio likuiditas menurut Frank Westron adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendek atau kewajiban. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu memenuhi hutang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Berikut jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama ada satu rasio lancar atau current ratio, yang kedua ada rasio sangat lancar atau quick ratio, yang ketiga ada rasio kas, yang keempat ada perputaran rasio kas, yang kelima ada inventory to net working. Berikutnya yaitu fungsi rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban dari pihak luar perusahaan maupun kewajiban dari dalam perusahaan. Berikut ada rasio likuiditas kinerja. Berikut hanya 3 jenis rasio likuiditas yang akan kami jelaskan pada PPT kami atau materi kami ini. Yang pertama yaitu ada rasio sangat lancar atau quick ratio. Terus yang kedua ada rasio kas atau cash ratio. Yang keempat ada loan to deposit ratio atau LDR. Selanjutnya kita akan membahas tentang rasio cepat atau quick ratio atau rasio sangat lancar. Rasio cepat adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory. Artinya sedia diabaikan. Rasio cepat adalah rasio cepat atau quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Contoh quick ratio. PT Aisyah memiliki aktiva lancar 1.640 juta rupiah. Di dalamnya terdapat persediaan barang sebanyak 210 juta rupiah dan memiliki hutang sebesar 750 juta rupiah. Hitunglah berapa rasio cepatnya. Cara mengerjakannya itu yang pertama kita membuat tabel dulu. Total aset lancar atau current asset sama dengan 1.640, total utang lancar sama dengan 750, dan kesediaan sama dengan 250. Jadi kita menggunakan rumus yang tadi, kita masukkan saja angkanya. Quick ratio sama dengan 1.640 dikurang 210 dibagi 750. Bisa kita simpulkan bahwa jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual sediaan bila hendak melunasi hutang lancar, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan piutang. Namun jika rasio berada di bawah rata-rata industri, artinya keadaan perusahaan lebih buruk dari perusahaan yang lain. Selanjutnya yaitu rasio kas atau cash ratio. Rasio kas alat bagi perusahaan untuk mengukur seberapa besar uang yang benar-benar siap untuk digunakan membayar utangnya. Artinya, perusahaan tidak perlu menunggu untuk menjual atau menagih hutang lancar lainnya, yaitu dengan cara menggunakan rasio lancar. Menghitung cash ratio, kita cukup memasukkan angka-angka yang ada di tabel. Yang pertama itu cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi dengan jumlah total utang lancar atau current liability. Jadi di tabel itu kan kas ditambah setara kas, berarti 250 ditambah 350 dibagi 750, hasilnya 0,8 atau 80%. Jika rata-rata industri untuk cash ratio adalah 50%, maka keadaan perusahaan itu lebih baik dan namun kondisi rasio yang terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau belum dipakai secara optimal.
Selanjutnya ada loan to deposit ratio atau LDR, yaitu rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan. Dana dari berbagai sumber bank dengan rasio tinggi memiliki dana inti yang lebih sedikit untuk menutupi penarikan atau keperluan lain yang muncul. Bank dengan selisih lebih rendah tidak memaksimalkan biaya selisih antara biaya dana dan bunga atau aset coming.